Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Adriana Desin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dasar komunikasi dalam konseling. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konseling. Baik, konseling itu sendiri merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan klien, yang sebagaimana suatu proses komunikasi konseling yang melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan klien dan mengkomunikasikannya kembali kepada klien tersebut. Agar proses komunikasi tersebut efektif dan efisien, maka konselor hendaknya memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan terhadap kliennya. Salah satu kemampuan tersebut ialah keterampilan berkomunikasi dengan klien. Dalam berkomunikasi dengan klien, konselor seharusnya menggunakan respon-respon yang fasilitatif bagi pencapaian tujuan konseling. Secara umum, respon-respon tersebut dapat dikelompokkan ke dalam berbagai teknik dasar komunikasi konseling, yaitu teknik attending, opening, acceptance, paraphrasing, restatement, reflection of feeling, clarification, structuring, lead, lines, restraints, rejection, advice, confrontation, interpretation, summary, dan termination. Baik, berikut penjelasan dari teknik-teknik dasar yang telah disebutkan. Yang pertama, attending atau perhatian. Teknik attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbiasa dengan suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya. Keterampilan attending meliputi beberapa hal. Yang pertama, posisi badan. Yang kedua, kontak mata. Ketiga, mendengarkan. Teknik kedua, opening atau pembukaan. Teknik opening atau pembukaan adalah keterampilan teknik untuk memulai komunikasi atau hubungan konseling. Hal yang perlu dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik opening antara lain adalah menyambut kehadiran klien, membicarakan topik netral, dan memindahkan pembicaraan topik netral ke dalam permulaan konseling. Itu yang pertama, penyambutan. Kedua, pembicaraan topik netral. Ketiga, pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Baik, teknik yang ketiga, acceptance. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan klien. Bentuk dari teknik ini antara lain baik, teknik yang keempat yaitu restatement atau pengulangan. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan seorang konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien atau sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Caranya yaitu dengan pengulangan harus persis sama dengan pernyataan klien, tidak boleh menambah atau menguranginya. Intonasi konselor pun hendaknya variatif dengan memperhatikan pernyataan klien. Teknik yang kelima yaitu reflection of feeling atau pemantulkan perasaan. Teknik ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkadang di balik pernyataan klien. Bentuk dari
Pemantulkan perasaan ini salah satunya adalah respon konselor yang didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, nada-nadanya, dan sebagainya. Berikut teknik yang keenam, yaitu clarification atau klarifikasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar, yang dimana respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan yang pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata, dengan kata, dan sebagainya. Berikut teknik yang ketujuh, yaitu preparation. Preparation adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Berikut preparation yang efektif, yaitu klien menjadi merasakan kebersamaan dengan pembimbing. Klien juga lebih mengarahkan pembicaraan. Konselor juga lebih mengarahkan pembicaraan klien berikutnya dan dapat mengecek ketepatan atau kecermatan pembimbing dalam memenangkan klien. Teknik yang ke-8 yaitu teknik strukturing atau pembatasan, yang dimana teknik ini digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Teknik yang ke-9 yaitu lead atau pengarahan. Teknik atau keterampilan yang satu ini digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya. Tujuan daripada keterampilan yang satu ini yaitu pengarahan, yang dimana mendorong klien untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan. Teknik yang ke-10 yaitu silence atau diam, silent. Silence adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mereorganisasi pikiran dan perasaannya, atau mereorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya, mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Teknik yang ke-11 yaitu reassurance atau penguatan. Teknik ini digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Teknik yang ke-12 yaitu rejection atau penolakan, yaitu keterampilan atau teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Teknik yang ke-13 yaitu advice atau saran, nasihat, yaitu keterampilan atau teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dilakukan. Yang ke-14 yaitu summary atau ringkasan, kesimpulan, yaitu keterampilan atau teknik yang digunakan seorang konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah ditentukan pada proses konseling. Teknik yang ke-15 yaitu konfrontasi atau pertentangan, yaitu keterampilan atau teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepsi atau inkongruensi dalam diri klien dan kemudian konselor mengembalikan klien. Teknik yang ke-16 yaitu interpretasi atau penafsiran, yang dimana teknik ini digunakan oleh seorang konselor, dimana berarti atau karena tingkah laku klien ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan komunikasikan pada klien. Tujuan daripada
Teknik ini yaitu membantu klien lebih memahami diri sendiri bila mana klien bersedia mempertimbangkannya dengan pikiran terbuka. Teknik yang terakhir yaitu teknik terminasi atau pengukiran. Teknik ini adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri komunikasi tersebut. Oke baik, sekian dan terima kasih dari saya. Nantikan video pembelajaran saya berikutnya.